Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Memberikan nilai dan kepuasan. Konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Berikut barang, jasa, dan ide. Yang pertama, barang konsumen adalah barang berwujud yang mungkin dibeli konsumen untuk penggunaan pribadi. Yang kedua, barang industri adalah barang fisik yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Yang ketiga, layanan adalah produk dengan fitur tidak berwujud atau non-fisik. Yang berikut, hubungan pemasaran. Membangun hubungan yang langgeng dengan pelanggan dan pemasok. Berikut lingkungan pemasaran. Yang pertama itu ada lingkungan politik hukum. Adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya. Merujuk pada tren dan perkembangan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Adalah bagian lingkungan eksternal perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan teknologi. Kata teknologi biasanya dikaitkan dengan teknik dan peralatan. Yang keempat itu lingkungan ekonomi. Adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat memengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Bagian berikut strategi pemasaran atau bauran pemasaran. Rencana pemasaran yaitu strategi terperinci untuk memfokuskan upaya pemasaran pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Bauran pemasaran terdiri atas 1. Produk barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua, penetapan harga. Memilih harga terbaik untuk menjual produk. Yang ketiga, jempat. Mendistribusikan produk melalui saluran yang tepat. Yang terakhir, promosi. Mengkomunikasikan informasi tentang suatu produk. Target pemasaran yaitu sekelompok orang dengan keinginan dan kebutuhan yang serupa yang diharapkan dapat menunjukkan minat pada suatu produk. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar ke dalam kategori pelanggan atau yang disebut dengan segmen, yaitu yang terdiri atas pertama geografis, yaitu berdasarkan unit geografis yang berbeda seperti negara, provinsi, kabupaten, serta kota. Yang kedua adalah demografis, berdasarkan karakteristik umum konsumen, misalnya usia, gender, pekerjaan, pendidikan, serta pendapatan. Yang ketiga adalah psikografis, yaitu berdasarkan hal-hal yang disukai, kegiatan yang dilakukan, serta pendapat konsumen. Materi yang ketiga adalah memahami perilaku konsumen. Beberapa pengaruh pada perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengaruh psikologis, yaitu persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang kedua adalah pengaruh pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Yang keempat adalah pengaruh budaya, meliputi kebiasaan konsumen. Kemudian ada loyalitas merek. Loyalitas merek yaitu konsumen secara teratur membeli suatu produk karena mereka merasa puas dengan kinerja suatu produk tersebut. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.
Beberapa manfaat perilaku konsumen bagi sales dan product development adalah: pertama, memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen. Yang kedua yaitu mempertahankan konsumen. Yang ketiga adalah merancang program marketing yang sesuai. Yang keempat yaitu memprediksi tren pasar. Yang kelima yaitu meningkatkan daya saing dengan kompetitor. Dan yang keenam adalah meningkatkan customer service. Ada beberapa tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama yaitu perilaku membeli yang kompleks, yaitu complex buying behavior. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Konsumen akan sangat terlibat dalam proses pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang kedua yaitu perilaku membeli yang mengurangi disonansi atau dissonance reducing buying behavior. Pada tipe ini konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian tetapi kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Yang ketiga yaitu perilaku membeli yang telah terbiasa atau habitual buying behavior. Contoh yang paling umum terjadi ketika membeli barang pokok. Konsumen akan cenderung menunjukkan pola kebiasaan. Yang keempat adalah perilaku mencari keragaman produk atau variety seeking behavior. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Pemasaran organisasi dan perilaku membeli. Organisasi pemasaran adalah wadah kegiatan di bidang pemasaran dan merupakan alat untuk mencapai tujuan dan alat untuk melaksanakan strategi pemasaran. Organisasi pemasaran mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan di bidang pemasaran dan tidak terlepas dari tujuan perusahaan. Organisasi pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pasar industri, bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau yang digunakan selama produksi. Yang kedua, pasar reseller, perantara termasuk pedagang grosir dan pengecer yang membeli dan menjual kembali barang jadi. Yang ketiga, pemerintah dan pasar institusional, pemerintah federal dan organisasi pemerintah serta organisasi non-pemerintah. Berikut, perilaku membeli dapat dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, membeli, dan menggunakan barang, ekonomi, dan jasa. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Sedangkan dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Produk juga didefinisikan sebagai paket yang menyediakan sekumpulan manfaat dan fitur untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Manfaat suatu hasil berwujud dan tidak berwujud yang terkait dengan akuisisi atau penggunaan suatu produk. Fitur produk berupa kualitas berwujud dan tidak berwujud yang dibangun ke dalam suatu produk. Bauran produk atau produk campuran adalah perpaduan atau rangkaian dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Lini produk adalah sekelompok produk yang terkait erat karena fungsinya serupa atau dijual ke kelompok pelanggan yang sama yang akan menggunakannya dengan cara serupa. Berbagai lini produk atau diversifikasi yaitu memungkinkan perusahaan untuk berkembang pesat dan dapat membantu mengimbangi konsekuensi dari penjualan yang lambat di salah satu lini produk. Yang berikutnya adalah mengembangkan produk baru. Proses pengembangan produk baru yaitu yang pertama, penelitian dan pengembangan. Didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Yang selanjutnya adalah product mortality rates. Dikemukakan beberapa ide produk hingga benar-benar mencapai pusatnya. Yang terakhir adalah kecepatan ke pasar, yaitu menanggapi permintaan pelanggan atau perubahan pasar dengan memperkenalkan produk baru ke pasar sebelum pesaing. Kita masuk pada poin yang ke-8, yaitu mengidentifikasi produk. Yang pertama, branding produk. Branding adalah proses menggunakan simbol,
untuk mengkomunikasikan kualitas produk tertentu yang dibuat oleh produsen produk tertentu, atau memberi sinyal kualitas seragam dan merangsang penarikan konsumen. Selanjutnya, loyalitas merek, yaitu preferensi konsumen untuk produk tertentu. Yang selanjutnya, kesadaran merek, yaitu menciptakan nama merek yang pertama kali muncul di benak konsumen saat mempertimbangkan kategori produk tertentu. Yang kedua, mendapatkan kesadaran merek. Penempatan produk adalah taktik promosi untuk pemaparan produk menggunakan produk nyata yang dapat dilihat oleh pemirsa seperti di televisi, film, musik, majalah, atau video game. Selanjutnya, pemasaran buzz, yaitu suatu bentuk pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya, pemasaran viral, mengandalkan informasi dari mulut ke mulut dan internet untuk menyebarkan informasi dari orang ke orang tentang produk dan ide. Yang ketiga, jenis nama merek. Merek nasional, produk yang diproduksi oleh, didistribusikan secara luas oleh, dan membawa nama pabrikan. Merek berlisensi, yaitu perusahaan dan bahkan kepribadian lisensi menjual hak kepada perusahaan lain untuk mencantumkan nama mereka pada produk. Merek pribadi atau label pribadi, yaitu membawa nama merek yang dikembangkan oleh grosir atau relater dan meminta produsen meletakkannya pada produk. Yang terakhir, pengemasan produk. Tujuan pengemasan yaitu 1. Mengurangi risiko kerusakan atau pembusukan. Yang kedua, meningkatkan kesulitan mencuri produk kecil. Ketiga, berfungsi sebagai iklan di dalam toko yang membuat produk menarik. Keempat, menampilkan nama merek. Kelima, mengidentifikasi fitur dan manfaat. Dan yang terakhir, meningkatkan kegunaan fitur dan manfaat produk.